wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cak Hadi. Memberi sama dengan menerima. Kali ini kita akan bisa bincang-bincang santai. Akan kedatangan teman saya yang luar biasa. Beliau dari kampung ya, datang ke Jakarta untuk mengejar cita-citanya, yaitu kuliah pasca sarjana. Dan luar biasanya beliau mencari biaya sendiri. Jadi dari kampung berjuang datang ke Jakarta. Tahu sendiri Jakarta adalah kota metropolitan dengan segala kekerasannya ya, kekerasan dalam tanda petik, persaingan. Tentu saja butuh mental yang luar biasa untuk hidup di Jakarta. Apalagi nih mau sekolah pasca sarjana di Jakarta. Bayangkan dengan mencari biaya sendiri. 2 tahun yang lalu saya ketemu sama beliau. Beliau datang ke Jakarta menghubungi saya, cerita bahwa dia mau kuliah di Jakarta dengan biaya sendiri. Setelah itu saya lama tidak bertemu karena dia mungkin fokus di kuliahnya. Hari ini dia datang lagi bersilaturahmi kepada saya, dan saya akan korek-korek dia bagaimana setelah hampir 2 tahun di Jakarta. Siapakah dia? Kita sambut Nurul Fatah ya. Silahkan Bang Nurul ya, luar biasa. Halo Mas, apa kabar? Penampilannya koboi ya, koboi banget. Nah inilah orangnya. Saya salut, saya suka karena beliau walaupun dari kalangan katakanlah dalam tanda petik kurang beruntung, berada di keluarga yang kurang mampu, tapi hebatnya beliau bisa kuliah S2 di Jakarta, dan itu cari sendiri dananya nih. Bagaimana nih ceritanya Bang? Panggilnya siapa nih? Fatah. Patah. Fatah. Raden Patah apa Patah nih? Fatah aja. Patah ya. Ceritakan secara singkat, kan kita tahu nih Jakarta ya, mungkin di pikiran banyak orang Jakarta ya, dengan segala wah luar biasa lah pokoknya. Kayaknya kalau nggak punya kreativitas di Jakarta bisa tinggal di kolong jembatan bisa nggak makan. Terus dengan tanpa modal pergi ke Jakarta mau sekolah S2, kira-kira apa saja nih? Coba diceritakan deh. Oke. Jadi gini, tanpa kenalan lagi ya, sudah dikenal tadi. Jadi awal mula saya di kampung itu, saya berpikir kalau saya terus-terusan di kampung dan saya tidak bisa, saya punya potensi dan saya tidak bisa berkembang, sehingga saya harus pergi ke suatu tempat wilayah yang itu bisa menekan potensi saya gitu. Iya. Gitu. Kenapa harus pilih Jakarta nih? Kan masih banyak ada kota-kota lain gitu. Iya. Kenapa harus Jakarta? Awalnya sih saya sempat di Bali. Ya. Di Bali, kemudian di Jogja dan di Surabaya. Oh, berarti sudah melanglang buana ya? Sudah. Ya, sudah mencoba banyak hal gitu. Iya, kata senior saya itu harus diuji dulu mentalnya gitu. Sebelum ke Jakarta. Jakarta ini sangat keras, dan saya ingin membuktikan bahwa Jakarta itu keras gitu. Iya. Keras atau enggak sih gitu. Ternyata ya keras dalam tanda petik ya, persaingannya keras, persaingannya. Oke ya. Tapi ketika saya sampai di Jakarta, ya memang keras. Tapi tak sekeras melupakan mantan. Yang punya mantan ternyata tidak sekeras melupakan mantan. Gitu. Ya, oke. Jadi ke Jakarta, kalau yang saya tahu nih ya, banyak orang kampung datang ke Jakarta rata-rata bukan untuk sekolah, apalagi S2 dengan melanjutkan pendidikan melanjutkan pendidikan dengan biaya yang cukup tinggi, rata-rata kerja biasanya. Kenapa nih ke Jakarta tanpa modal milih untuk S1? Bisa kagak kira-kira itu? Caranya gimana nih? Itu sangat bisa. Iya, gimana? Jadi niat saya awal itu ke Jakarta memang untuk kuliah, melanjutkan S2. Ya. Sampai di Jakarta saya dihadapkan pada
banyak pekerjaan dan saya tidak memilih pekerjaan itu gitu. Artinya saya ke Jakarta niat saya awal untuk pendidikan gitu kan. Iya, iya. Jadi saya harus fokus di pendidikan, selesaikan pendidikan dulu. Oke. Mungkin atau tidak menyelesaikan pasca sarjana di Jakarta tanpa modal. Mungkin. Gimana tuh pemirsa ini sebenarnya banyak yang punya obsesi tentang pendidikan ya. Iya. Tentang melanjutkan pendidikan, cuman kendalanya di modal, apalagi di kota Jakarta ya. Itu bagaimana tuh, banyak yang ingin tahu tuh pemirsa. Yang pertama harus punya prinsip. Prinsip saya itu jadi saya begini. Saya nggak punya uang dan saya nggak punya uang, saya mau kuliah. Justru saya nggak punya uang, saya harus kuliah gitu. Yang pertama. Yang kedua, saya berpikir teman-teman saya, kawan-kawan saya itu ketika mereka ingin minuman, ingin mabuk-mabukan gitu, minuman, mereka tidak punya banyak uang, tapi bisa mabuk. Gitu loh. Oke, ya. Tapi diberi kesempatan oleh Tuhan, ini rezeki kamu untuk mabuk gitu loh. Oke, itu teorinya nih. Teorinya. Sekarang tapi saya apalagi saya mencari ilmu, mencari kebaikan, masa Tuhan nggak ngasih sih gitu? Ya. Perbuatan jelek aja dikasih, apalagi yang bagus gitu. Itu apa namanya, pikiran positif kita. Positifnya. Prakteknya nih selama ini kan sudah 2 tahun nih, udah hampir selesai S2 ya. Ya. Di mana tuh? Yang pertama kita harus punya relasi tentunya. Gimana tuh caranya yang Bang Pata praktekkan nih kira-kira gitu ya? Ya kalau ke Jakarta harus sering keliling, bahasanya kita itu teman-teman saya pada dasarnya aktivis ya. Teman-teman itu harus keliling di Jakarta. Kalau diem aja di kosan mati kita. Oh, jadi menyambung silaturahmi sama sama saudara saya Mas Hadi atau saudara-saudara saya yang lain. Kamu bisa ini nggak gitu? Ini ada job nih gitu. Ada kreativitas. Ditawarkan. Ya. Oke. Mampu tidak mampu, kita harus melakukan ya. Itu sebuah challenge ya. Tantangan buat kita gitu. Jadi kita lakukan itu. Jadi luar biasa. Yang saya salut, dia berani memutuskan. Mungkin soal keinginan, hampir semua orang punya keinginan yang seperti itu ya, melanjutkan pendidikan. Tapi tidak banyak orang yang berani memutuskan. Nah itu ya. Kemudian dengar-dengar ini sekarang hobinya juga nulis ya? Ya, nulis. Saya sama. Sekarang ada tulisan novel yang masih dalam cetak atau proses cetak? Ya, proses cetak. Ya, novelnya namanya boleh silakan dipromosikan ya. Judulnya itu Melawan Kenangan. Melawan Kenangan. Oh, jangan-jangan punya apa nih? Punya kenangan yang kurang menyenangkan. Ya, kenangan masa lalu tapi masa lalu katanya Mas Hadi, saya pernah ketemu Mas Hadi itu bilang, Cak Hadi ini bilang masa lalu itu bukan sesuatu yang jelek gitu. Iya. Ya kan? Masa lalu sesuatu yang jelek kalau jadi masa lalu itu menjadi indah, menjadi kenang. Jadi begitu. Ya, itu tentang masa lalu aja. Jadi nanti ada novel yang akan terbit, tulisan dari Bang Pata ini, novelnya judulnya Melawan Kenangan. Kayaknya seru nih teman-teman yang punya kenangan dengan masa lalunya ya. Kenangan itu pokoknya rugi deh. Nanti linknya untuk mendapatkannya saya akan tulis di bawah ini. Dan mungkin menariknya juga buku itu saya terbitkan dan saya cetak, saya jual, royaltinya itu untuk sosial. Ya. Pertama untuk pendidikan anak-anak kampung, karena di kampung saya melihat pendidikannya sangat rendah dan butuh bantuan biaya. Saya jual 100% royalti itu untuk pendidikan. Dan ketemu dengan Mas Hadi juga. Ke depan mungkin diberi kesempatan sama Mas Hadi ini juga dibantu nyetak. Ya, siap. Royaltinya nanti buat Yayasan Ginjal Indonesia. Oke, jadi ini luar biasanya ya. Sebenarnya sukses itu simpel. Ya, banyak berbuat baik dan itu diulang-ulang, itu sama dengannya sukses. Jadi sukses itu sebenarnya simpel. Jadi Bang Pata ini sudah membuktikan dengan tanpa modal, hanya dengan semangat, tetapi dia punya kreativitas dan juga kebaikan yang diulang-ulang.
maka Tuhan pasti kasih jalannya. Anak muda yang hari ini masih termenung, yang hari ini masih bingung mau melangkah, jangan banyak mikir, ya. Kalau banyak mikir, kapan jalannya, ya? Diputuskan aja, lalu kita berbuat baik, dan itu diulang-ulang. Kreativitas seperti tadi ya, menulis, ya. Sebenarnya setiap orang punya potensi. Kenapa lalu kok punya ide untuk menulis itu dari mana itu? Apa memang Ya memang hobi dari atau gimana gitu? menulis, membaca itu bagian dari hidup saya yang tidak bisa terpisahkan gitu. Jadi saya punya prinsip dulu waktu kuliah S1. Kalau menulis itu dan membaca saya sudah sejak SMP. Karya saya udah sering terbit di koran-koran lokal di Jawa Timur. Kemudian SMP, SMA udah cerpen, esai, artikel dan sebagainya. Kuliah saya sudah nulis buku juga, namanya 4 Bait untuk Tuhan, judulnya 4 Bait untuk Tuhan. Ya itu karya itu hidup hampa, bagi saya itu hidup hampa tanpa karya dan wanita biasanya itu dulu. Ya. Dan serunya ini wanita ya, berarti nanti di buku yang akan terbit ini banyak tentang kisah-kisah wanita ya. Makanya laki-laki yang sukses ada wanita yang hebat di belakangnya. Dan ini dulu juga saya juga waktu di daerah sempat baca, daerahnya Situbondo ya, baca buku Gadis Kecilku. Iya. Di Situbondo itu sempat viral, terus nggak cuma di Situbondo sih, mungkin hampir se-Indonesia ya, di mana-mana itu ditayangkan di TV. Dan 2 tahun yang lalu ya, tepatnya, saya tanpa disadari dan saya tidak tahu, tiba-tiba saya dipertemukan oleh orang tua saya, disuruh ketemu yang namanya Cak Hadi dan Mbak Iin namanya ya. Saya ketemu, ngobrol-ngobrol, ternyata penulisnya dari Gadis Kecilku itu beliaunya gitu. Itu mah nggak penting ya. Dan saya kaget, saya ketemu penulis ini yang sempat viral gitu. Dan saya termotivasi betul semenjak ketemu beliaunya. Saya dulu juga tidak punya mindset pengusaha, mindset pengusaha. Setelah ketemu Mas Hadi ini, saya bermimpi harus punya usaha. Makanya mungkin ke depan bisa bersinergi ya Mas ya. Iya. Itulah bincang santai kita kali ini. Kalau ini dianggap nggak penting, nggak perlu atau jangan di-share, jangan di-like, jangan di-subscribe ya. Dan nanti kita juga akan mengundang tamu-tamu inspiratif, terutama yang dia dengan segala keterbatasannya tapi mampu bangkit ya, misalnya anak-anak atau orang-orang yang dari kampung. Dan saya pastikan anak muda yang lain itu bisa berkreasi. Kata Bang Pata tadi, tak bisa hidup tanpa hampa tanpa karya. Hampa tanpa karya. Luar biasa. Dan wanita. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan buat pemirsa channel Cak Hadi. Apa nih kira-kira yang anak muda sekarang ini harus bagaimana tuh? Ya, anak muda sekarang itu harus menyesuaikan dengan tantangan zaman, kondisi zaman hari ini. Kita sudah diberikan wadah, fasilitas oleh kelompok kecil orang ya, kayak YouTube dan sebagainya, itu kan dikelola kelompok kecil ya. Dan itu harus kita manfaatkan seperti digital. Saya menyebutnya di beberapa artikel saya itu generasi digital. Dan kita harus terjun ke sana. Jadi mudah ya, berarti bisa dilakukan di mana aja. Jadi kalau hari ini kita tidak bisa berkreasi, itu kebangetan. Apapun profesi kita. Iya, itu kebangetan karena cukup mudah. Anda dengan HP, dan ini hari ini kita syuting menggunakan HP.
dan tanpa melibatkan siapapun, hanya 2 orang. Ya. Artinya ini bisa dilakukan oleh siapa saja yang mau, ya, yang mau, kecuali yang tidak mau. Dan Anda bisa bagikan kreativitas ini di YouTube. Di YouTube. Iya, jadi dari saking mudahnya kadang orang lalai untuk melakukannya, tapi kita harus bisa ya sebagai anak muda. Itu aja. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.